Imam Haddad menasihati kita, ad-dunyal mahmudatu hiya allati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin. Dunia yang dipuji itu adalah dunia yang ia sampai, ia bisa mendapatkan dengan dunia itu kepada mengerjakan kebaikan, atau ia selamat dengan dunia itu dari mengerjakan kejahatan. Wa dunyal mubahatu, dunia yang mubah, hiya allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wa fi rukubi mahdhurin, adalah dunia yang tidak terjatuh ia dengan sebab dunia pada meninggalkan yang diperintah dan pada mengerjakan yang dilarang. Wad dunyal madmumatu, dunia yang dicela, ala lisanil kitabi was sunnah, atas bahasa Al-Quran dan hadis, hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li maksiatin, yaitu dunia yang ia terjatuh dengan sebab dunia pada meninggalkan ketaatan atau mengerjakan kemaksiatan. Saudara, Imamul Haddad mengingatkan kepada kita bahwa dunia itu terbagi tiga. Orang suka menyebut hubud dunia, hubud dunia, hubud dunia. Yang bagaimana tuh yang disebut hubud dunia? Dunia ini, saudara, tidak semuanya dicela, tidak oleh agama. Sampai disebut ad-dunya mata', dunia itu kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, sebaik-baik kesenangan dunia istri yang salihah. Istri masuk pada bagian dunia. Harta, Al-Quran menyebutnya khair. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin, khair. Sehingga kita harus paham, harta itu di mata agama terbagi tiga. Ada harta yang dipuji, ada harta yang dicela, ada harta yang tidak dipuji, tidak dicela. Ada tiga jenis harta. Kita nggak paham apakah harta kita itu harta yang dipuji oleh agama, apakah harta yang dicela oleh agama, ataukah harta yang tidak ada pujian pun tidak ada celaan. Hanya ada tiga. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih, sebaik-baiknya harta yang baik bila jatuh di tangan orang baik. Dunia tidak dicela karena dunianya, zatiah dunia tidak dibenci oleh agama, tapi efek dari dunia itulah yang bakal dicela oleh agama atau dipuji oleh agama. Dunia, jangan kita benci dunia, jangan. Kalau kita benci dunia rugi. Saya nggak mau kaya, rugi kita. Itu salah dia, namanya kemunduran hidup. Kita harus punya dunia, nggak boleh enggak. Bagaimana mungkin kita bisa ngamalin ajaran Islam secara totalitas kalau nggak punya dunia? Quran bilang, udkhulu fis silmi kafah, Anda kudu masuk pada Islam secara totalitas. Maknanya ajaran Islam kudu kita kerjakan secara paripurna.
Kalau kita miskin, bagaimana kita bisa berzakat? Pakai apa zakat? Pakai duit. Kita haji, pakai duit. Kita umroh, pakai duit. Bangun masjid, pakai duit. Bangun pesantren, pakai duit. Bangun panti yatim, pakai duit. Pengen wakaf, pakai duit. Kenapa Islam ajarkan bab zakat? Itu mendidik muslim supaya kaya. Kenapa Islam mengajarkan wakaf? Supaya muslim kaya. Kenapa Islam mengajarin haji dan umroh? Supaya muslim kaya. Itu dididik oleh agama supaya jadi orang kaya. Jadi sehingga kaya itu enggak dibenci, tidak. Kalaulah kaya dibenci, tidak ada seorang nabi yang kaya. Nabi Sulaiman kaya. Jadi bukan kayanya yang dibenci, tapi bagaimana menggunakan kekayaan itulah yang menimbulkan bisa dibenci, bisa dipuji, bisa tidak ada dibenci, tidak ada dipuji. Pertanyaannya, harta yang dipuji, kaya yang dipuji, yang bagaimana? Bila harta itu, dengan harta itu seorang muslim bisa melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Dia bisa sedekah, dia bisa infak, dia bisa zakat, dia bisa hibah, dia bisa wakaf. Itu namanya harta terpuji. Duit yang digunakan untuk berbagai kebaikan, untuk beli kitab, orang yang beli kitab mulu enggak bakalan miskin, makan tambah kaya dia. Kalau beli kitab mulu, kitab aja. Kenapa? Karena menuju kepada kebaikan. Apa saja yang harta yang dibawa menuju kebaikan, itu maknanya harta yang dipuji oleh agama. Jadi bukan duitnya. Jangan kita gua benci dunia, tidak benar. Yang bagaimana yang disebut dunia begitu. Jadi efeknya, bukan zatnya. Duit itu secara jujur tidak ada manfaat, tidak ada madarat. Duit itu secara zat enggak ada manfaat, enggak ada madarat. Duit kayak batu. Duit itu enggak beda sama batu, sama persis. Batu itu enggak ada manfaat, enggak ada madarat. Yang bikin manfaat pelakunya, yang bikin madarat pelakunya. Maka duit tidak dihukum, yang dihukum pelakunya. Begitu batu. Kalau batu itu buat bangun masjid, manfaat. Buat batu itu buat tawuran, madarat. Tapi yang ditangkap yang ngelemparnya, enggak batunya. Sebab batu tidak ada manfaat, tidak ada madarat. Duit sama. Duit tidak ada manfaat, tidak ada madarat. Bila duit itu dipakai untuk nafkah, untuk wakaf, untuk sedekah, itu namanya duit manfaat. Bila duit itu dipakai untuk judi, itu namanya duit madarat. Jadi bukan di duitnya, tapi di orangnya. Jangan, ya Rabb, saya jadiin saja saya orang miskin. Jangan diminta. Miskin mah enggak diminta aja udah miskin. Siapa yang minta miskin itu? Jangan diminta. Dunia ada yang dipuji. Wong Nabi bilang ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baiknya harta bila jatuh di tangan orang benar. Jadi enak. Ini namanya dunia dipuji. Dunia dipuji. Jadi bagaimana dunia yang terpuji? Bila dunia dipergunakan oleh manusia untuk yang baik-baik, untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk infak fisabilillah,
untuk haji, untuk umroh, untuk segala macam. Atau harta yang baik ada dua. Bila mana harta itu untuk menjaga diri supaya selamat daripada kejahatan. Kalaulah kita nggak punya harta bakal nyolong, kalau nggak punya harta bakal merampas, kalau nggak punya harta bakal mencuri. Supaya menghindari jadi pengemis, maka kita boleh mencari harta biar kita jangan jadi pengemis. Itu dunia yang dipuji. Dua, dunia yang dicela. Bagaimana dunia yang dicela? Dunia yang dicela oleh agama yang disebut hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Amat sangat mencintai dunia, pangkal segala kejahatan. Yang bagaimana? Dunia yang dicela dalam tinjauan Al-Quran, begitu juga dalam tinjauan hadis. Seperti mana Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta Anda merupakan malapetaka buat Anda. Begitu juga dalam hadis Nabi yang mana Imam Ibnu Majah riwayatkan di dalam kitab sunannya. Kata Nabi, ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha ila dzikrallah wa mawala. Dunia ini dilaknat, yang dilaknat yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan yang sepadan dengan zikir. Ini dunia yang dicela yang bagaimana? Dunia yang dicela, harta yang dicela oleh agama, harta yang menyebabkan pemiliknya harta itu bakal meninggalkan ibadah atau bakal mengerjakan kemaksiatan. Itulah harta yang dicela. Jadi kalau dimintain sumbangan buat maulid, dia nanya, emang ada dalilnya itu maulid? Nanya dalil. Tapi kalau buat sumbangan buat Agustusan, enggak pakai nanya dalilnya mana? Enggak. Berapa kurangnya? Ini acara dangdutan biduan yang belum dibayar, tanggung jawab saya. Begitu. Yang penting adalah JM. Apa JM? Janda muda. Siapa? RTko? Ya Allah. Ini dunia yang dicela tuh begitu. Dunia yang dengan dunia menyebabkan dia terjerumus. HP tidak dicela oleh agama. Yang dicela bila HP akhirnya main game mulu. Itulah pulsa yang madorot namanya. Pulsa yang dicela. Main Mobile Legend, main soliter di HP. Yang ngaji mau sebentar main aja, ini dicela yang kayak begini. Yang ketiga, ada dunia yang mubah, dicela enggak, dipuji enggak. Itulah Quran bilang kulu washrabu, silakan Anda makan, punya duit beli makan, silakan makan kemana aja. Tempat makan tahu aja di mana tempat, tapi majlis taklim samping rumahnya kagak tahu. Ada nggak kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Harta yang mubah, yang nggak ada ganjaran, nggak ada madarat, adalah harta yang pemiliknya tidak terjebak pada meninggalkan perintah Allah dan tidak terjebak pada melanggar larangan Allah. Boleh kita beli mobil, nggak apa-apa. Bangun rumah yang bagus, nggak apa-apa. Boleh, nggak dilarang oleh agama. Kagak dilarang oleh agama. Motor yang bagus, PCX, cewek juga mau kalau PCX. Kalau Legenda 2 susah orang. Tahu Legenda 2 enggak? Jadi yang bagus-bagus enggak apa-apa. Boleh.
berdasi kita, silakan buat pakai jas, pakai ini sepatu, enggak apa-apa, mubah. Makan yang enak-enak di restoran, enggak apa-apa, boleh-boleh, itu mubah. Jadi dunia kesimpulannya tidak dipuji karena bendanya, tidak dicela karena bendanya, tapi akibat yang ditimbulkan yang mendatangkan dipuji atau mendatangkan dicela. Bila dengan harta itu muncul kebaikan-kebaikan, maka harta itu dipuji oleh agama. Dan sebaik-baiknya penolong seorang muslim pada agama, pada urusan rumah tangga adalah dunia. Nggak bakal jadi ribut. Tapi bila yang ditimbulkan dengan harta itu kemaksiatan, kedurhakaan, pembangkangan sama Allah, maka yang kayak begini namanya disebut hubbul dunya. Jadi kita harus pandai itu. Jangan disangka orang sufi itu enggak punya apa-apa. Jangan disangka orang sufi itu tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, sufinya artinya sulit finansial. Sufinya begitu. Sufi itu punya segalanya, tapi dunia tidak masuk di hati. Dulu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an waktu mondok ke Imam Malik, kagum mobilnya Imam Malik tuh Lamborghini, mobilnya Avanza saja nggak mau, ini mobil sejuta umat, begitu. Itu Imam Malik. Biar kita tahu, kalau bahasa sekarang kudanya bagus-bagus, kuda sih di kitabnya itu. Tiangnya rumah Imam Malik dari emas, tiangnya. Kalau kemudian al-mahri, kubahnya masjid yang dibangun dari emas, ini tiang rumahnya dari emas. Tapi ceramahnya zuhud. Itu Imam Malik. Sampai Imam Syafi'i terkagum-kagum, mobil kan lumayan juga bagus, ini kayaknya Fortuner bagus. Mau, kata Imam Malik, buat lo, kasih Imam Syafi'i. Tadinya kagum, ini kiai kaya ya, begitu rumahnya gedong, ini kiai kayak begini. Imam Syafi'i awalnya, lama-lama waktu Imam Malik bilang begini nih, kata Imam Malik, Imam Syafi'i, ilmu saya ini udah habis, ente udah pelajari semua yang saya tahu, dan di Madinah ini yang alim tentang hadis nggak ada, udah ente udah kuasai semua. Ada orang alim adanya di Irak, di Kufah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ada Abu Hanifah, udah wafat, tapi muridnya pinter. Ente mau ngaji sama dia? Kata Imam Syafi'i, mau. Dituntun Imam Syafi'i oleh Imam Malik. Kalau bahasa kita, dibawa ke terminal, tempat kumpulnya kafilah, rombongan unta-unta. Hei kafilah, siapa yang hari ada rencana rute menuju Irak? Ada yang ngacung, saya hari Minggu. Baik, berapa bayarnya? Sekian, kasih. Nih saya bayar langsung. Anterin ini bocah mondok di Irak, ini kasih. Dan Imam Syafi'i pun bukan sekedar dibayarin ongkosnya, dikasih jajan. Nih buat jajanmu. Kata Imam Syafi'i waktu itu, emang kudu jadi orang kaya ya. Kata Imam Syafi'i itu. Ini yang ngerubah Imam Syafi'i ini. Nanti kita bakal terangi. Gitu. Emang kudu jadi orang kaya. Mau mondok susah, mau beli kitab susah. Akhirnya mondoklah ke Irak. Datanglah ke Imam Muhammad bin Hasan, tambah kaget. Itu yang Muhammad bin Hasan, dolarnya ditaruh di ruang tamu, duitnya, ini duitnya semua ruang tamu. Di mejanya dia duit melulu, banyak. Di ruang tamu banyak banget duit. Tadinya
Sama Imam Malik kagum. Ini lebih heran lagi. Gila ini kiai. Kalau Imam Malik enggak, duitnya enggak di ruang tamu. Ini duitnya sampai di ruang tamu, dolar semua lagi. Rupiah enggak main. Begitu. Dolar itu numpuk. Kata Imam Muhammad bin Hasan, kenapa Syafi'i? Jadi Anda kalau mau ngaji sama saya, Anda nggak perlu bayar. Duit saya banyak, nggak usah takut dimintain duit sama saya. Ada duit saya, ada. Udah mondok-mondok aja, ngaji-ngaji aja, nggak perlu. Dan saya nggak perlu mikirin bayaran ente, nggak perlu. Yang saya dengar, Allah yarham abah guru sekumpul, ulama besar dari Kalimantan, panggilannya Guru Ijai. Yang saya dengar, wallahu a'lam, kalau ada tamu datang ke rumahnya, nanya sama khodimnya, itu tamu pakai cincin harga berapa? Cincin yang ditanya, cincin begini, ya harga 2 juta, yang dipakai keluar harga 5 juta. Kalau tamunya pakai cincin berapa? Kayaknya 5 juta, pakai yang 10 juta. Kalau tamunya pakai yang 10 juta, keluar pakai yang 50 juta. Kalau tamunya pakai yang 50 juta, pakai yang harganya 1,5 miliar. Itu begitu. Buat apa? Sok-sokan, bukan. Ente datang kemari mau ngaji-ngaji. Gua punya duit, jangan takut diminta duit sama gua. Itu begitu maksudnya. Saya temuin ada Syekh Abdul Fattah, ulama besar, datang ke rumah muridnya. Itu di kopernya dolar mulu. Di kopernya dolar mulu. Di kopernya dolar mulu. Datang ke rumah murid. Itu muridnya langsung, aduh Pak Yai, mohon maaf usaha lagi payah ini. Kata Ki, emang gua datang mau minta duit? No, duit gua banyak, cuman lu ngapa nggak ngaji-ngaji? Tuh, maka gua cari, bukan mau minta duit. Makanya saya jarang main ke rumah murid itu, takut dikata minta duit doang. Begitu, kagak. Tapi saya gak punya dolar-dolar begitu masalahnya. Kalau punya saya contoh yang Abdul Fattah ini. Dolar semua saya bawa begitu, supaya ilmu itu dihormati, ilmu itu dihormati, enggak perlu takut. Allah yarham Buya Dimyati Cidahu, yang paling sufi, paling zuhud. Itu kalau mau saya ceritain, sawahnya dia, sawahnya beliau yang di tangan satu orang doang, di tangan Yai Asy'ari. Itu yang saya tahu lebih dari 50 hektar. Satu murid doang nih yang ngurus, belum murid yang lain. Itu sufi. Kalau kita sih sufi sulit finansial, sama-sama sufi. Jadi sufi itu bukan begitu, bukan. Tak minta-minta, enggak minta-minta. Jadi dunia itu, saudara, enggak dicela dari dunianya. Yang dicela itu akibat yang ditimbulkan dari dunia. Baik maka menjadi baik, buruk bakal menjadi buruk. Tapi bila dunia itu tidak mendatangkan kebaikan pada agama, tidak mendatangkan keburukan pada agama, ini dunia kelas ketiga, tidak dipuji, tidak dicela. Seperti saudara beli handphone, ya, buat kebutuhan saudara silaturahim, silakan. Perlu berapa? Beli 2 enggak apa-apa, enggak dicela. Tapi ada yang beli 2, beli 3 dipuji oleh agama karena dia dagang pulsa. Dia harus providernya harus sama dia, biar enggak mahal bayarnya. Jadi kita enggak bisa menuduh orang berbeda-beda. Menuduh orang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Jadi orang segalanya butuh dunia, makan butuh harta, ibadah butuh harta. Kalau nggak punya, nggak bisa ke Makkah, nggak bisa zakat. Makanya kelemahan Muslim jadi orang susah itu mindsetnya yang keliru. Kalau ngaji bab zakat, dia langsung pola pikirnya, gua termasuk mustahik bukan ya? Kayaknya mustahik dah gua. Ya pengen jadi orang miskin. Kalau nyari mustahik jadi orang miskin.
gitu. Jadi kalau ngaji bab zakat, ya Rob saya akan jadikan orang kaya biar bisa ngamalin ajaran zakat ini. Begitu. Dunia ada tiga, ada dunia kepujian, ada dunia kecelaan, ada dunia non terpuji, non tercela. Di mana kita dilihat, belilah sesuai kebutuhan dan jangan beli sesuai keinginan. Yang dibutuhkan beli. Kalau keinginan gak ada habisnya. Mau ngikutin handphone, tiap detik berubah serinya, capek kita.